Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendrian Eka Wibawa. Saya guru BK di SMP Negeri 24 Bekasi. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada para siswa-siswi yang keterima masuk melalui jalur PPDB online ke SMP 24. Selamat datang. Nanti saya akan jelaskan guru BK itu apa sih, dan ada beberapa materi yang ingin saya sampaikan. Sebelum itu saya ucapkan selamat datang dulu ya. Mari kita pindah lokasi. Jadi apa yang sudah saya sampaikan barusan, saya kali ini akan menjelaskan sedikit tentang BK. Di SD nggak ada guru BK, nggak ada. Yang ada di SMP sama SMA. Jadi BK itu bimbingan dan konseling. Bimbingan dalam artian saya di sini bertugas untuk membimbing kalian dalam belajar maupun dalam pengembangan diri kalian. Nah, dalam pengembangan diri dalam artian saya memantau kalian dari sikap, dari perilaku, dari belajar, dari prestasi, dari semuanya yang kalian lakukan di sekolah ini. Dan saya akan memberikan konseling kepada kalian. Dari artian konseling itu memberikan solusi yang kira-kira bisa menjadi gambaran kalian untuk melakukan sesuatu dari hasil yang saya bimbing barusan. Jadi BK itu bukannya polisi sekolah. Banyak yang bilang BK itu polisi sekolah aja, pada takut sama guru. Nggak usah. Kalian gak usah takut sama saya. Jadi saya ini bisa jadi teman kalian, bisa jadi sahabat kalian, bisa jadi orang tua kalian. Jadi BK itu bukannya guru yang nanganin siswa yang ada masalah aja yang datang ke BK. Jadi BK itu bisa jadi teman curhat. Kalau kalian mau curhat, silakan kalian hubungin bapak, cari bapak. Tenang. Rahasia dijamin, tidak akan ada yang tahu. Jadi jadi BK itu intinya menangani masalah anak di sekolah. Masalah dalam artian bukan anak yang bermasalah, bukan anaknya yang nakal. Enggak hanya anak nakal aja masalah itu. Masalah itu banyak, ada yang punya masalah keluarga, ada yang punya masalah pribadi yang tapi kalian nggak mau cerita atau belum bisa cerita sama orang ataupun malu untuk menceritakan, sehingga kalian tidak tahu solusi tepat yang harus kalian lakukan untuk menyelesaikan masalah kalian. Nah, kalau itu kalian silakan datang saya. Kita sharing bareng, kita cari solusi bareng. Nanti insya Allah akan mendapatkan hasil yang baik, akan mendapatkan hasil yang sekiranya bisa menjadi penuntun jalan kalian yang baik. Jadi kalau ada masalah maupun masalah keluarga atau masalah pribadi atau masalah suka-sukaan lah sama lawan jenis kalian, silakan kalian curhatkan ke saya, kalian cari saya, rahasia kalian akan saya jamin. Jadi sekilas pandang tentang BK itu seperti itu. Ada konsekuensi, ingat, maaf saya belum bicara konsekuensi ya. Konsekuensi kalian sekolah di SMP ini ada. Jadi jangan sampai kalian melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas dan di luar tata tertib sekolah. Jadi nanti kalau sampai kalian sudah dipanggil BK, ini mah dipanggil, bukan kalian datang ke saya ya. Kalau dipanggil beda lagi. Kalau kalian dipanggil sama saya 3 kali perjanjian di atas materai, kalian masih tidak bisa berubah dan tidak bisa dibimbing, kalian terpaksa akan dirumahkan. Jadi di sini ada peraturan, ada sesuatu tata tertib yang harus kalian patuhi. Nah, nanti kalau kalian tidak menaati peraturan dan tata tertib, nanti akan larinya saya yang nanganin, akan larinya ke saya ya. Jadi
Selain pandang tentang guru BK itu seperti itu di sekolah SMP. Apapun sesuatu yang kalian lakukan di sini ada konsekuensinya. Jadi tolong dijaga nama baik sekolah di dalam maupun di luar sekolah. Tolong lebih serius kalian belajarnya di sini. Nah, nanti kalaupun kalian prestasi kalian menurun, nanti akan saya panggil. Kalian panggil bukan berarti kalian bermasalah ya. Itulah BK, banyak, luas. BK itu luas, nggak hanya anak yang nakal aja yang saya tanganin. Anak-anak yang kalian pengen tahu bakat kalian di mana, silakan datang ke saya akan welcome. Saya akan carikan solusi yang bermanfaat buat kalian ya. Nah, di sini ada beberapa peraturan dan tata tertib yang sudah ditetapkan di sekolah ini. Silahkan kalian baca nanti kalau kalian datang ke sekolah, nanti kita akan nanti silahkan kalian baca. Jadi tata tertib dan peraturan ini apabila kalian melanggar, nanti prosedurnya wali kelas kalian, menurut saya pasti ada yang melapor ke saya. Nanti kalian akan datang ke saya dan saya akan menangani kalian. Nanti proses seperti apa akan saya jelaskan di lain waktu, di lain pertemuan. Sekian. Oke, tadi sudah saya jelaskan tentang peraturan dan tata tertib sekolah. Nah, prosedurnya seperti apa? Jadi gini. Contohnya, kalian terlibat perkelahian sama teman kalian melapor ke saya. Nah, itu nanti proses. Nah, nanti nama kalian tercatat di buku catatan kasus. Jadi ada buku catatan kasus di saya. Nah, untuk kalau sampai di titik surat perjanjian, itu berarti kalian sudah melakukan hal yang berat, melakukan pelanggaran yang berat. Pelanggaran yang berat dalam artian satu saya contohkan, bolos. Nah, di sini saya jelaskan tentang absensi ya. Kalau pribadi saya 3 hari kalian tidak masuk berturut-turut, akan saya panggil orang tua kalian ke sekolah untuk menanyakan kenapa kalian sampai tidak masuk 3 hari. Setelah kalian saya panggil, kalau orang tua kalian tidak datang, saya yang ke rumah kalian. Kan saya home visit. Jadi 3 hari kalian gak masuk berturut-turut, ataupun dalam seminggu kalian tidak masuk 3 hari, meskipun tidak berturut-turut, tapi 3 hari kalian tidak masuk, akan saya tanyakan. Apalagi kalau sampai berbulan-bulan kalian ada ya, salah satu yang pernah saya tanya, ada salah satu anak yang seperti itu. Jadi konsekuensinya kalau absen, jangan sampai kalian dalam 1 bulan itu absennya jangan sampai lebih dari 10 alfa. Nanti bisa berpengaruh saat kenaikan kelas. Absen itu bisa berpengaruh saat kenaikan kelas. Nah, yang kedua tentang masalah nilai. Nah, nilai ini di SMP itu ada istilah KKM. Ada standar nilainya, Jadi masing-masing mata pelajaran ada standar nilai. Nah, nanti di situ saya akan akan mantau kalian ya. Kalau nilai kalian yang tadinya bagus bisa jadi jelek kenapa, dan solusinya seperti apa. Nah, nanti akan saya mantau terutama kalian saya akan berkomunikasi dengan wali kelas kalian. Nah, yang pasti guru BK itu akan selalu berkoordinasi dengan wali kelas untuk memantau anak didiknya. Nah, guru kan di sekolah sebagai orang tua kalian. Nah, jadi anggap
guru di sekolah itu sebagai orang tua kalian. Yang ketiga, prosedurnya, kalau kalian sudah melakukan surat perjanjian atau sudah menulis tangan di surat perjanjian di BK, jangan sampai surat perjanjiannya sampai 3 kali, apalagi di atas materai. Nah, itu bisa bahaya, kalian bisa dikeluarkan atau tidak dinaikkan kelas, udah pasti itu sama saya. Jadi jangan anggap sebelah mata ke guru BK ya. Guru BK itu bisa bisa menentukan ketidaknaikan kelas kalian saat rapat kenaikan kelas. Mungkin itu saja ya sekilas pandang tentang BK di sekolah ini atau di SMP yang saya jelaskan. Nah, saya akan menyampaikan beberapa materi pokok tentang narkoba. Narkoba itu jenis obat-obatan terlarang yang ditetapkan oleh pemerintah, yang tidak boleh dijual belikan atau dikonsumsi secara umum. Jadi narkoba itu terdiri dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Nah, narkotika itu obat-obatan. Jadi obat yang dipakai ada beberapa yang dipakai di dunia medis yang benar-benar diperkenankan, tapi memang untuk pengobatan, bukan untuk dengan anjuran dokter ya. Nah, ini kan disalahgunakan. Jadi narkoba itu sebenarnya, narkotika itu obat penghilang rasa nyeri sebenarnya. Beberapa jenisnya seperti itu. Narkotika itu obatnya, psikotropika itu efeknya. Seperti itu. Efek dari obat itu ya itu psikotropika. Jadi ada 2 jenis. Berdasarkan asalnya, narkoba terdiri dari beberapa jenis ya, dan ada yang dari alami, jadi tidak ada proses pembuatan, jadi ada yang alami. Contohnya seperti ganja. Nah, itu ganja itu termasuk bukan obat tapi termasuk dalam narkoba, dalam narkotika. Semi-sintetis. Jadi semi-sintetis itu narkotika yang melalui proses ekstraksi. Contohnya morfin yang biasanya digunakan untuk penghilang rasa sakit di dunia kedokteran. Nah, yang sintetis, yang ketiga sintetis, diproduksi secara sintetis. Sintetis itu contohnya ada pentidin, obat-obatan juga. Nah, yang berdasarkan efek yang ditimbulkan narkotika itu ada beberapa efek, ada 3 efek biasanya. Saya bacakan di sini ada 3 efek. Yang pertama, depresan. Jadi berfungsi mengurangi aktivitas, membuat pengguna menjadi tidur, tidak sadar diri. Nah, jadi efek dari penggunaan obat ini banyak yang nggak bisa tidur. Jadi biar buat penenang lah istilah kata. Nah, sebenarnya nggak boleh digunakan, tapi ini digunakan secara umum, jadi nggak boleh harus dengan anjuran dokter. Yang kedua, stimultan. Untuk meningkatkan kegairahan kerja, biasanya ini para artis ini yang gunain. Jadi dia biar semangat kerjanya, biar cuek, biar nggak maluan. Nah, ini efeknya ada beberapa efek. Yang ketiga, halusinogen. Jadi dapat merubah perasaan, jadi bisa menimbulkan efek halusinasi. Nah, di sini saya akan bacakan juga beberapa golongan narkotika. Ini sebagai informasi aja, jadi jangan dicari tahu ya. Ini saya akan menjelaskan
narkoba itu apa, narkotika itu apa, efeknya apa, dan bahayanya seperti apa nanti saya akan jelaskan. Jadi jangan dicari, jangan dicoba. Baik anak-anak, kali ini Bapak akan bicara tentang beberapa golongan narkotika dan psikotropika. Jadi mereka ada dibagi beberapa golongan ya. Yang pertama saya bicara tentang golongan narkotika. Nah, narkotika ini menurut saya dibagi menjadi dua golongan ya. Yang pertama, narkotika golongan pertama itu dia tidak digunakan untuk pengobatan. Jadi tidak digunakan untuk pengobatan, namun memiliki ketergantungan yang sangat kuat. Contohnya, dia ada secara alami ya. Dia merupakan jenis bukan jenis obat-obatan. Terus ada putau. Nah ini memiliki efek ketergantungan yang sangat luas. Yang kedua, ada narkotika jenis yang digunakan untuk pengobatan, namun ada efek ketergantungan yang sangat kuat. Kedua, golongan psikotropika. Golongan psikotropika ini terbagi dua golongan. Yang pertama, ketergantungan sangat kuat, tapi tidak digunakan untuk pengobatan. Contohnya ekstasi. Jadi ini obat, ada obatnya. Maksudnya berbentuk obat, tapi dia tidak digunakan oleh medis, tidak untuk pengobatan medis. Jadi ini seperti dibuat oleh satu pihak untuk buat obat ini, tapi bukan untuk pengobatan medis. Nah yang kedua, digunakan untuk pengobatan medis, maksudnya digunakan untuk pengobatan medis oleh dokter dengan resep dokter dan memiliki ketergantungan yang sangat kuat. Nah tapi ini disalahgunakan oleh beberapa pihak ya, oleh pemakai biasanya. Jadi ini obat bukan sembarangan, jadi ada anjuran dokternya. Nah, yang disalahgunakan itu dalam artian ini tidak dianjurkan untuk dokter, tidak digunakan untuk medis, namun untuk dipakai sehari-hari. Nah, sekarang saya bicara beberapa zat tentang zat adiktif. Nah, zat adiktif ini contohnya nih ya, inhalan. Zat yang terdapat pada lem. Nah, lem ini juga termasuk dalam narkoba. Jadi di dalam lem itu dengan kita hirup baunya, kayak kalau anak zaman sekarang sih biasanya lem. Nah itu nggak boleh ya, nggak boleh. Itu ada zat-zat berbahaya yang bisa menimbulkan efek tidak baik untuk tubuh kita. Kedua, alkohol. Nah, ini merupakan zat adiktif. Alkohol yang terdapat di minuman alkohol. Alkohol kan biasanya digunakan untuk pengobatan medis ya, untuk menyembuhkan luka. Alkohol yang biasanya itu nggak boleh. Nggak boleh diminum. Jadi alkohol itu fungsinya buat seperti itu, buat menyembuhkan luka, buat membersihkan bakteri, bukan untuk diminum. Yang sekarang kita lihat kan, alkohol ada di dalam minuman. Jadi minuman yang mengandung alkohol itu merupakan zat adiktif, jadi nggak baik buat tubuh kita, yang bisa menimbulkan efek yang tidak baik juga, efek yang buruk. Yang ketiga, tembakau atau rokok. Nah ini rokok nih. Rokok ini banyak sekali zat-zat kimia yang terkandung di dalamnya yang bisa menyebabkan efek kerusakan bagi tubuh kita. Kerusakan bagi tubuh kita dalam artian zat kimia ini apabila kita hirup asapnya, hisap, masuk ke jantung kita, nah itu efeknya bisa berbagai macam penyakit, bisa kena juga, bisa menimbulkan efek tadian juga. Yang keempat, obat penenang. Nah ini obat penenang biasanya diberikan menurut resep dokter ya. Jangan dibeli tanpa resep dokter. Jadi ini untuk kalau kita tidak sakit tapi mengkonsumsi obat ini, itu bisa menimbulkan efek yang berbahaya buat tubuh kita.
Nah, biasanya narkoba ini disalahgunakannya karena apa sih? Beberapa narkoba ini disalahgunakannya karena apa? Mungkin satu, rasa ingin tahu. Kalian belum pernah tahu bentuknya, belum pernah tahu jenisnya. Tiba-tiba kalian dikasih lihat oleh seseorang atau teman atau siapapun, kalian penasaran gimana sih rasanya. Dari rasa keingintahuan itu kalian jadi mencoba. Nah, dari mencoba kalian jadi ketagihan. Nah, ini yang bahaya. Kalau yang kalian pengen tahu bentuk jenis, nggak apa-apa, kalian lihat aja. Tapi jangan dicoba. Nanti kalau kalian coba, itu bisa menimbulkan efek ketergantungan jadinya. Nah, setelah kalian coba, kamu yang tergantungan, apa yang kalian rasakan? Apa efeknya buat kalian? Efeknya apa? Masalah, nggak ada masalah. Yang ada kalian bisa cuman dapat masalah dan masalah. Nggak ada hal positifnya kalau kalian sampai ketergantungan. Makanya jangan sampai kalian mencoba. Kalau kalian pengen tahu, kalau nggak apa-apa kalian searching narkobanya apa aja bentuknya, seperti apa aja jenisnya, nggak apa-apa kalian pengen tahu. Tapi jangan pernah mencari dan mencoba. Kalau kalian udah mencoba, berarti kalian akan ketergantungan pada benda tersebut. Menimbulkan bahaya yang cukup serius buat diri kita dan lingkungan kita ya. Nah, dari segi kesehatan contohnya nih ya, organ tubuh kita rusak karena zat-zat kimia yang ada di dalamnya yang nggak baik buat tubuh kita. Bisa juga menimbulkan penyakit HIV, AIDS dari alat yang digunakan untuk memakainya, seperti jarum suntik. Nah, itu bisa menimbulkan suatu penyakit yang seperti itu ya. Tapi jangan pernah coba-coba, jangan pernah kalian coba-coba. Cukup tahu apa yang sudah saya sampaikan ataupun kalian kecil. Yang ketiga, bisa menimbulkan overdosis. Kalau kalian tidak tahu cara penggunaannya, maksudnya obat itu kan ada di dunia medis ya, ada beberapa jenisnya yang ada di dunia medis. Nah, kalau kamu pakai tanpa anjuran dokter, otomatis bisa menimbulkan overdosis. Nah, itu sangat berbahaya. Sekarang kita bicara tentang hukuman bagi pemakai pengedar narkoba ya. Kepemilikan narkotika bisa dipenjara 10 tahun dan denda 500 juta. Narkotika jenis 2 penjara 7 tahun, denda 250 juta. Dan untuk yang produksi pidana mati. Yang membawa, mengirim, ini sebagai kurir ya, kurir bisa penjara 15 tahun sampai denda sampai dengan 50 juta. Menawarkan untuk jual, nah, jadi ini yang menawarin penjara 15 tahun juga penjara 50 juta. Memberikan narkotika kepada orang lain penjara 4 tahun. Nah, kalau untuk pemakai biasanya bisa direhabilitasi, pemakai saja biasanya. Nah, di sini saya bicara tentang jenis narkoba yang sering disalahgunakan. Pertama, ganja. Ini yang sering kita temuin biasanya ya. Yang paling banyak beredar di masyarakat ini jenis ini. Dia berbentuk seperti tembakau biasanya. Terus dihisapnya seperti menghisap rokok seperti biasanya. Nah, ini yang paling murah kalau nggak salah, paling murah harganya dibandingkan yang lain. Kalau kayak sabu-sabu selipingan dengan kabar dari Asian itu biasanya 1 gramnya bisa 200 ribu. Kalau ganja biasanya paling murah ya, makanya kenapa bisa sering ditemuin ya, karena paling murah. Dampaknya dari penggunaan ganja itu, dampak positifnya perasaan bisa dikenang positifnya, euforia, nafsu makan meningkat. Kalau orang Aceh kebanyakan ganja ini dimasak buat apa? Buat nafsu makan. Makanya kalau disalahgunakan ini
dihisap, dilinting kayak rokok, kayak bahaya. Juga sebanyak takaran yang paling dikit dia buat efek negatifnya, banyak efek negatifnya bisa jadi panik, paranoid, halusinasi, menggarang, kehilangan memori jangka pendek, malas, kanker paru-paru. Kalau asap dihisap, bagus lagi paru. Ekstasi ini yang kedua, ekstasi termasuk narkoba yang disalahgunakan. Ekstasi kayak pil, namanya kayak drug, butterfly, elektriknya kayak pil, kayak obat. Efeknya bisa menimbulkan rasa gembira yang berlebihan. Jadi kayaknya gila ya, lama-lama ya kalau pakai ini tuh. Cemas, mudah tersinggung, sempat kayak diri meningkat, pecahnya pembuluh darah otak, efeknya paling fatal dan mengantisipasi ini sampai meninggal. Jangan sampai. Yang ketiga, paling gampang lah kita temuin yang bisa disalahgunain itu lem iPhone, lem bahasa anak-anak unit jalan. Tanda-tanda pemakai lem ini saya sebutin: mata merah, gigi kuning, mata merah berkaca-kaca seperti kayak orang kurang tidur, bicara lambat, jelas. Kemudian seperti orang ini kan orang pengen mabok, atau punya duit, biasanya lem. Kalau diminum lem yang bisa aromanya. Efeknya bisa menimbulkan sesak nafas, depresi yang paling penting. Ciri-ciri pengguna narkoba, ciri-cirinya biasanya kita jadi malas belajar, pola tidur gak beraturan, gak betah di rumah, pengen keluar aja, jadi malas sekolah, malas kan, suka menyendiri, emosian. Jadi dari apa yang saya jelaskan, sebenarnya narkoba ini termasuk obatan yang mengandung zat adiktif yang banyak disalahgunakan dari masyarakat, yang bisa menimbulkan efek samping jangka panjang dan berbahaya. Makanya oleh karena itu jangan sampai kalian coba-coba dari beberapa jenis yang tadi saya sampaikan, yang saya coba tahu aja jenis apa saja, bahayanya apa saja, tapi yang pernah mencoba. Jangan tergiur ajakan teman, pemberian orang yang nanti soalnya kalau udah tergantung, kalian harus cari barang tersebut. Itu bisa menimbulkan efek yang sangat tidak diinginkan oleh orang tua kalian, oleh lingkungan. Yang bisa yang paling fatal membuatkan kematian. Di penjara pun pemerintah sudah menetapkan ya buat pengedar mati. Sekarang kalian baik-baik di sekolah, belajar yang rajin, jadi anak yang baik, jadi membanggakan orang tua, yang bisa berprestasi di luar di dalam sekolah. Soalnya kalau apa yang kalian lakukan itu nanti yang kalian buat sendiri hasilnya. Kalau kalian terus berbuat baik, nanti hasilnya juga akan baik. Kalau kalian tidak baik, hasilnya pun akan tidak baik.
setiap yang kita lakukan akan ada dampaknya bagi diri kita sendiri. Jadi berbuat baiklah kepada diri kalian sendiri, tentunya ya paling pertama. Bagi orang lain berbuat, belajar yang rajin dengan status menjadi seperti ini. Jangan menjadikan alasan kalian malas belajar. Kita harus hidup prihatin dengan adanya pandemi seperti ini. Kita keterbatasan hidup, jadi keterbatasan uang, keterbatasan segala hal untuk melakukan segala hal. Jadi kita harus prihatin ya. Jadi orang yang sukses, orang yang masih mudanya mau bekerja keras. Jadi kalau kalian sekarang malas-malasan, masa depan kalian bisa kalian lihat sendiri nanti hasil. Gak ada orang yang sukses malas. Mungkin dari Bapak cukup sekian. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat kalian. Kedepannya kita nanti akan ketemu lagi di kelas sekolah. Kita sama-sama berdoa agar pandemi ini cepat berakhir, semuanya bisa kembali normal, bisa berjalan seperti biasanya sedia kala. Kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.